Oke, kita sudah sampai di Amsterdam. Suhu udara pagi ini sekitar 14 derajat Celcius. Dari Amsterdam, kami kemudian akan menuju ke Apeldoorn. Di sini merupakan tempat 12 anak-anak muda, para peternak dari Indonesia yang belajar langsung dari peternak lokal di Belanda. Mereka ini tergabung dalam program Young Progressive Farmer Academy yang diinisiasi oleh PT Frisian Vlak Indonesia. Apeldoorn akan ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 30-40 menit. Kami ditemani oleh driver yang fasih berbahasa Indonesia karena orang tua dia salah satunya berasal dari Maluku. Rombongan kali ini berasal dari Frisian Vlak Indonesia, kemudian media, ada juga akademisi, dan juga praktisi peternakan sapi perah. Bagi saya ini adalah perjalanan menyenangkan karena background kita di Indonesia, termasuk saya pribadi, adalah keluarga agraris yang sejak dulu merindukan punya sapi, punya kerbau, punya hewan piaraan, dan punya sawah. Nah, mimpi kita akan kita lihat di Belanda ini. Nanti kita akan lihat akan sapi mungkin di hari-hari berikutnya. Kita sekarang menuju ke hotel dulu. Perjalanan menuju Apeldoorn. Lingkungannya sebenarnya seperti desa ya, karena memang ini suburban di Belanda. Tapi memang rapi, bersih, dan rindang. Masih siang ya? Saya pikir udah sore. Coba aja tanya, ada kanal di sini Pak Don? Di sini nggak ada. Ya, Amsterdam. Kita Amsterdam sempat main ke kanal. Itu nanti dekat hotel juga ada kanal itu. Saya Sudah sampai di Hotel Bastion Apeldoorn. Mana tulisannya? Oke, sudah sampai ya. Sampai di hotel. Hotelnya klasik, sesuai dengan ekspektasi. Oke, saat ini saya berada di kota Apeldoorn, Belanda. Ini suara waktunya sekitar jam 11-an, jam 12-an ya. Oke, kita jalan. Apeldoorn ini kota kecil saja, penduduknya sekitar 160-an ribu. Jadi kecil ya, ini semacam sentralnya gitu, pusat kotanya gitu. Ada beberapa komplek pertokoan, tempat makan, dan lain-lain sebagainya. Kita kehilangan jejak teman-teman yang sudah masuk tadi. Kemana mereka ya? Oke, itu dia. Oke, mereka di sini ada Pak Epi dan Mas Murad. Beli Pak. surganya keju. Oh gitu, surganya keju. Oke,
Kita sekarang ada di Appledorn, di toko keju spesialis menjual berbagai macam keju. Ada yang keju muda, ini termasuk keju muda. Ada yang di sini, ini keju tua banget, keju sama cengkeh, keju dengan herbal luar biasa. Oke. Pepi. Sorry. Tar dulu ini, coba dulu. You're doing an interview. This is journalist from media, from Indonesia newspaper. You put us on Facebook. Yeah. It's a big newspaper in Indonesia. Oh yeah. Oh, From kompas.com. nice. And can we also? What is it? Jersey. This is Jersey. Jersey. Right. It's called Remaker. This Foto. cheese. It's really interesting. Can I take the picture? Yeah. Ya, ini contoh toko keju ya, hasil olahan. Salah satu hasil olahan susu itu jadi keju, dan seperti Bapak Ibu teman-teman lihat, ini banyak sekali jenis-jenis keju ya. Mayoritas dari susu sapi Holstein, tapi tadi yang ini ada dari sapi Jersey ya. Itu sapi Jersey itu protein lemaknya lebih tinggi dari sapi Holstein atau FH ya. Jadi bisa dilihat teman-teman. Keju itu mungkin di Indonesia itu kan yang paling banyak dikenal hanya cheddar ya, di martabak, di pisang keju. Nah, seperti teman-teman lihat di sini bahwa variasi keju itu banyak. Ada yang difermentasi, ada yang pakai cengkeh dari Indonesia. Ya, ada yang pakai apa? Ini ketumbar. Ya. Nah, jadi bisa dilihat teknik mengolah itu bisa menghasilkan bermacam-macam, ada kedu segar. Dan ini fermentasinya bisa tahunan, ada yang pakai jamur. Ya. Pakai jamur juga ya? Iya. Bisa. Ada yang pakai kacang-kacangan. Nah, yang paling bau menurut kita yang paling agak bau busuk tuh blue cheese. Karena ada dari fermentasi baunya agak ini. Nah, biasanya ini ada keju keras yang memang keras, kadar airnya rendah, ada yang keju soft ya, kadar airnya tinggi seperti ini. Nah, ini Camembert ini salah satu fresh cheese yang lembek ya, seperti kita lihat. Nah, yang keras-keras itu biasanya itu bisa sampai 80 tahun, 100 tahun tahan. Gitu, teman-teman. Jadi olahan keju saja bisa ratusan. Tidak hanya sekedar keju cheddar yang dikenal di Indonesia, mayoritas orang Indonesia kenalnya cheddar ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan cari makan di Appledorn. Teman-teman sudah dapat di ujung sana, di tengah-tengah, masuk ke gang. Itu teman-teman sudah ada di dalam, kita akan bergabung sana. Ini resto orang Indonesia. Ya, nanti kita dengar ceritanya pemilik restonya ya. Pesan apa Pak Dedi? Nasi rames. Nasi rames di Sate Tugu. Menunya sate, nasi rames, gado-gado. Apa itu? Lemper kah? Soto ayam, cendol. Kita sekarang total berberapa ya? 8 Sudah dapat apa itu Mbak? Gorengan.
Apa gorengan Mas? Bagi dirimu Pisang goreng. Bisa Wih. silakan. Mantap nih kayaknya. Hangat-hangat ya, Nih. Mas. Hangat nih. Sampai saya dapat bahan tempat. Kayaknya minum aja. Perlu minum di sini. Hmm? Kok nggak mau makan? Gado-gado kan ya, Mas? Pakai ini dulu udah berfungsi. Tapi ini sayang ya nggak dipakai. Nih menunya ada mini lumpia. Apa ini? Apa itu tuh? Vegetarian nih. Kerupuk, oh kerupuk 1,2 euro. Nah ini kentang, Mustafa, Mustafa. 1,2 euro. Ibu sudah lama jualan di sini? Di sini sudah Berapa lama sudah? ini 18 tahun. Oh, 18 tahun ya. Sambil cerita nggak apa-apa Bu ya? Kalau di rumah kita nggak membedakan antara tua dan saya aja virus. Oh, nama aslinya dari Jepang ya? Enggak, orang Indonesia yang buat. Juga ada orang Jepang. Gado-gado di kota Apeldoorn, Belanda. Kalau ingredientnya sih hampir sama, tapi kalau kita lihat nih kacang panjangnya diganti dengan buncis. Kalau yang lainnya sama komposisinya. Oke, kita cobain ya. Rasanya oke. Asinnya udah pas asin. Kurang asin dikit. Berarti kita Indonesia senang asin nih. Asinnya masih kurang asin dikit. So far enak. Sekali kurang nasi. Pak Epi apa ini? Nasi rames tapi nasinya goreng. Nasi rames tapi goreng. Enggak, maksudnya udah dua kan ya? Lekker. Ada lagi. Banyak juga Pak, aku ada gado. Boleh kalau dimakan nggak pakai nasi teksturnya enggak. Ini nasi rames Nasi. di Sate to Go di Apeldoorn. Gimana cita rasanya? Kayak di rumah. Jadi Asik. sama yang dicari langsung ya. Menghilangkan rindu kalau buat mereka yang di Apeldoorn. Ya Bu ya. Baru mendarat. Mendarat udah rindu. Gampang rindu nggak tuh? Kalau rindu perlu dilepas juga kan? Nih es kelapanya aku penggiurkan.